Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sinjai akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Suhaimi SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, Kabupaten Sinjai. Saya Ramla Udin SPD dari Kabupaten Sinjai, guru SDN 103 Bontompar. Dan saya Nurlina SPD dari SD Negeri 8 Hilalan, Kabupaten Sinjai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ramla. Waalaikumsalam, Ibu Suhaimi. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, Ibu Suhaimi bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan sama Ibu. Ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ramla, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya menggali informasi-informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya Bu, baik, kali ini Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan saya atau menemukan langkah-langkah bagaimana dalam mengatasi permasalahannya, begitu Bu. Iya Bu. Jadi demikian dulu ya Bu, praobservasinya kali ini. Silakan Ibu Ramla melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih Ibu. Silakan dilanjutkan. Baik. Assalamualaikum Bu Ella, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Lina, alhamdulillah baik. Ibu Lina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sedikit Bu. Ibu, apakah Ibu punya waktu hari ini? Wah, tentu saja dong Ibu Lina, ada apa ya Bu? Begini Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi untuk saya Bu? Oh, tentu saja Ibu Lina. Tapi sebenarnya perbincangan kita kali ini dengan saya ada apa yang Ibu harapkan? Alhamdulillah ya Bu, saya ingin kedepannya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh begitu ya Bu. Tentu saja Bu, boleh, malah saya sangat senang sekali berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Ya Bu, permasalahannya yang terjadi itu di dalam kelas saya Bu, terhadap murid-murid saya Bu. Oh begitu ya Bu, Ya. dengan murid-murid. Jadi kalau boleh tahu Bu, permasalahannya dengan murid itu seperti apa ya?
Begini Bu, di dalam kelas saya itu ada terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan Bu untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu ya Bu. Ya. Nah kalau boleh tahu Bu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu yang tidak memahami itu, kesulitannya dalam memahami pembelajaran Ibu sampaikan itu kenapa ya Bu? Begini Bu, ada beberapa faktor menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan itu Bu. Oh begitu. Iya. Jadi ada beberapa faktor ya Bu. Iya. Kira-kira faktor yang paling memungkinkan menyebabkan hal itu yang terjadi itu kenapa Bu? Yang mana? Ya Bu, sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu belum sarapan Bu setiap pagi dari rumah, dan ada juga anak lainnya yang saya pertanyakan bahwa mereka memang memiliki pemahaman yang masih lambat Bu. Oh begitu. Iya. Oh jadi yang tidak sarapan, ada yang memang daya serap anak itu. Ya. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid untuk dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu Ibu, tidaknya anak-anak yang di dalam kelas setelah saya menerapkan pembelajaran, mereka paham dengan menjawab pertanyaan saya dan untuk fokus dan tidak hanya seperti itu, melamun atau menggeleng saja begitu Bu. Dia hanya menggeleng-geleng kepala. Oh iya iya. Iya. Paling tidak respon yang baik itu ya Bu. Nah respon yang baik mana positif terhadap pembelajaran baik Ibu setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab masalah ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Ya Ibu, tapi terpikir oleh saya ada beberapa hal. Yang pertama saya lakukan itu Bu, bagi murid saya, yaitu adanya tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan kepada anak tersebut agar dia sarapan, karena sarapan itu sangat penting bagi kita. Jadi kita harus melakukan di rumah dan akan menginformasikan orang tua untuk memberikan sarapan kepada anaknya. Dan untuk anak yang memang dia memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih begitu Bu dari teman-teman. Ya baik Bu, itu Ya. rencana yang sangat bagus. Ibu memberitahukan bagaimana pentingnya sarapan dan bagaimana akibatnya bila kita tidak sarapan. Itu Iya. bagus sekali ya Bu. Iya, Bu. Nah sekarang menurut Ibu bimbingan seperti apa yang akan diberikan? Oh iya Bu, bimbingan yang saya akan berikan kepada anak tersebut, saya akan memberikan beberapa latihan-latihan soal tentang yaitu pemahaman. Setelah dipelajari mungkin dia telah diberikan latihan lagi yang lebih begitu Bu. Oh begitu Iya, ya Bu. jadi harus diberikan lagi latihan. Betul. Jadi Ibu tetap membimbing terus-menerus ya Bu? Iya, saya akan bimbing sampai dia bisa Bu. Berarti mereka bisa baik Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan ini? Tentunya Bu, tidak mengganggu ke teman-teman yang lain. Biasanya saya akan menerapkan sesudah pulang sekolah atau selesai pembelajaran. Oh bagus Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah yang Ibu terapkan nanti? Tentunya Ibu, saya akan melakukan yaitu setiap cara continue atau terus menerus atau konsisten sampai memang terlihat ada perubahan terjadi dalam diri murid tersebut. Oh iya Bu, begitu ya. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Di dalam hal ini tentunya yaitu kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian juga dengan orang tua yaitu melakukan kerjasama, dan tentunya juga rekan-rekan sejawat Bu. Oh iya betul Bu. Jadi saling berkolaborasi ya Bu yang lebih baik. Oke Bu, kemudian Ibu bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk
ke depannya? Yang akan saya lakukan yaitu adanya menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, ibu, dan menjaga komitmen ini. Jadi akan sama-sama bisa memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan, begitu Bu. Oh, bagus sekali rencana Iya. Ibu. Ini nanti untuk kedepannya agar siswa lebih fokus dan memahami pelajaran Ibu sampaikan, Ibu akan terus menerus berkomunikasi yang baik dengan orang tua wali. Kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan ya Bu. Ya baik Bu, dan perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Ya Ibu, alhamdulillah sedikit lega Ibu karena sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Ini saya rasa perbincangan kita sangat hangat, luar biasa, dan saya harap Ibu Nurlina mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang telah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu. Baik Bu, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Ya. Atau sudah cukup dengan masalah yang Ibu sampaikan tadi? Ya, saya rasa sudah cukup Bu untuk masalah saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suhaini. Semoga apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu, kabarnya alhamdulillah setelah tadi melakukan coaching dengan Ibu Nurlina. Bagaimana proses coachingnya, apa lancar Ibu? Alhamdulillah lancar Bu, dan sudah menemukan solusi dari permasalahannya Ibu Nurlina tadi. Oke. Baik Bu, karena sebelum tadi Ibu melakukan coaching, saya melakukan raya Bu ya. Ada beberapa yang saya tadi tanyakan kepada Ibu. Nah, setelah selesai Bu melaksanakan coaching, tentunya saya ingin bertanya lagi tentang bagaimana yang Ibu dapatkan atau apa yang informasi yang bisa Ibu sampaikan tentang proses coaching yang dilakukan tadi. Sebelum penutupannya Bu, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterampilan yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Ibu, begitu. Oke Bu, jadi menurut saya ini sebagai observer, saya melihat tadi proses coachingnya Ibu, alhamdulillah lancar begitu ya, sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Ya betul Bu. Iya. Kemudian Ibu tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu menggali permasalahan yang dialami oleh Ibu Lina. Dari permasalahan itu, Ibu Lina sendiri sudah menyampaikan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami. Ya. Dibantu dengan Ibu sebagai menuntun Ibu Lina bagaimana bisa memberikan solusi dari masalahnya itu sendiri. Seperti itu Bu ya? Iya betul sekali Bu. Jadi potensi lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi begitu. Oke, iya. Jadi baiklah Bu, insya Allah pada coaching berikutnya Ibu akan melakukan mungkin coaching dengan ya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa akan melakukan lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nurlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ella. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, sebelum melakukan coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Ibu? Ya.
Baik, baik Ibu, saat proses coaching antara coach dan coacher akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coacher dan juga bagaimana coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, Ibu jangan lupa untuk tetap memperhatikan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses coaching, Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Ya boleh Bu. Nah, yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari kegiatan yang ingin diobservasi Bu? Yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, dengan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Kemudian yang terakhir ya Bu, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang ingin capai? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Bu, demikian dulu ya Bu observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu. Baik, Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Apa kabar Bu Suhaimi? Ya, alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat Bu. Dengar-dengar Ibu ngobrol dengan saya ya. Apa ada masalah Ibu Suhaimi sehingga mau ngobrol-ngobrol sama saya? Betul Bu. Saya ada masalahnya seperti ini Bu ya. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya Ibu untuk kita berbagi ya Bu ya, karena saya memang ada masalah. Masalahnya seperti ini Bu ya. Di sekolah saya itu teman-teman banyak yang jago IT. Nah, saya di sini kemarin di saat proses pembelajaran berlangsung, kelihatannya sih ada anak-anak yang kurang memperhatikan begitu. Nah, saya kemarin berjalan di depan kelas, saya melihat teman enjoy, mereka keluar dari kelas senang, kayaknya tidak ada beban gitu. Nah, saya memanggil teman itu dan saya bertanya, kok ibu senang sekali keluar dari kelas? Teman itu menjawab, iyalah Bu, saya senang dari kelas, sudah mengajar, puas mengajarnya karena anak-anak begitu antusias menerima materi pelajaran yang saya ajarkan. Terus saya bertanya ke teman itu, loh, kalau saya mengajar di kelas anak-anak tidak seperti itu loh Bu. Nah, katanya mereka senang Bu. Ini jawaban dari teman saya. Katanya anak-anak senang di saat ibu ini tadi mengajar karena ibu ini menggunakan IT. Jadi dia media pembelajaran yang dia gunakan itu adalah IT. Dia menggunakan salah satu aplikasi, katanya aplikasi Canva yang punya fitur-fitur yang bagus yang dia sandingkan seperti itu yang digunakan dalam media pembelajaran. Sehingga anak-anak begitu senang katanya. Nah, dari situ, dari jawaban teman ini saya merasa resah karena saya sendiri tidak tahu atau tidak terlalu paham dengan menggunakan IT ini, sehingga di dalam melakukan proses pembelajaran itu saya tidak menggunakan media, salah satu media elektronik atau IT karena saya memang nggak paham seperti itu Bu. Oh begitu Bu ya. Di sini Ibu merasa resah karena
Ibu tidak bisa menggunakan IT di dalam proses pembelajaran, sedangkan guru yang lain bisa menggunakan pembelajaran IT, Bu ya. Oke Bu, baiklah Bu Suhaimi, semoga dengan pertemuan ini mendapatkan solusi atau keresahan Ibu, dan semoga saya bisa membantu. Nah, Ibu Suhaimi, coba ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Itulah Bu, tadi keresahan saya bahwa saya tidak mampu menggunakan IT. Jadi untuk membuat media pembelajaran itu saya tidak bisa membuatnya karena saya tidak terlalu paham dengan penggunaan IT-nya. Seperti itu, Bu. Oh, artinya di sini penggunaan IT ya, seperti apa yang Ibu Suhaimi maksudkan sehingga membuat Ibu resah gitu. Coba Ibu bisa ceritakan. Ceritanya begini Bu, ya itu tadi yang saya sempat berbincang dengan teman. Anak-anak itu senang loh mengikuti pembelajarannya karena dia sudah menyediakan media pembelajaran. Ternyata media pembelajaran yang dia gunakan itu sumbernya dari Canva. Canva ini jadi penggunaan IT-nya bagus. Ini sehingga saya sendiri mau juga menggunakan media itu, tetapi saya tidak paham, tidak tahu menggunakannya. Seperti itu. Artinya di sini Ibu ingin sekali menggunakan juga aplikasi seperti itu yang digunakan temannya, Bu ya. Terus lalu menurut Ibu Suhaimi, apa alasan Ibu tidak menguasai IT? Mungkin kayaknya begini Bu ya. Saya tidak ikut mungkin pelatihan-pelatihan begitu ya Bu ya, sehingga saya tidak paham. Mungkin seperti itu. Oh ya, artinya Ibu tidak jarang mengikuti pelatihan IT, Bu ya. Nah, pertanyaan saya ya Bu, nah betul sekali Ibu tidak mengikuti pelatihan. Nah, sekarang karena untuk menguasai IT itu dengan baik, tentunya kita harus rajin mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Ibu, khususnya itu mengikuti pelatihan IT. Nah, ya, jadi insya Allah dalam itu mungkin saya akan berusaha mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan potensi yang saya miliki, kemudian juga terkhusus mengikuti mungkin pelatihan yang ada hubungannya dengan pelatihan IT, Bu. Seperti itu. Seperti Ibu ingin mengikuti pelatihan-pelatihannya, bagus sekali Bu. Solusi yang akan Ibu lakukan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi keresahan yang Ibu hadapi. Nah, sekarang Ibu sudah punya solusi dari keresahan Ibu ya. Ya. Syukurlah Ibu Suhaimi sudah merasa lega. Lalu yang sudah Ibu Suhaimi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya berkomitmen dengan diri saya bahwa untuk mengatasi tadi ini masalah bahwa saya kurang mengikuti pelatihan. Nah, saya sudah berkomitmen dengan diri saya Bu bahwa saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya, terkhusus dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada kaitannya dengan penggunaan IT Bu. Seperti itu. Ya, ide yang bagus ya Bu. Semoga Ibu diberi kemudahan, kesehatan sehingga dapat melaksanakan rencananya dengan baik. Amin, insya Allah Bu. Nah, kapan Ibu akan memulai rencana itu? Insya Allah Bu, rencananya waktu dekat inilah. Seperti itu. Kira-kira siapakah yang Ibu bisa membantu dalam melaksanakan rencana itu? Kalau ini Bu, insya Allah ada teman saya di sini, ada beberapa teman yang jago IT, terutama tadi yang saya tempat bertanya bahwa anak-anak senang ya, namanya Pak Reza Bu. Mereka memang ahli dengan IT. Insya Allah Pak Reza ini saya akan minta tolong untuk membantu saya atau membimbing saya bagaimana caranya menggunakan IT ini dengan bagus di dalam media pembelajaran. Baik Bu Nurlina, tadi sudah melakukan coaching ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama coach,
tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nurlina. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Baik Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi pada permasalahannya. Baik. Jadi Ibu Nurlina sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, juga ada beberapa catatan Ibu Nurlina. Tadi sudah berhasil menyampaikan suatu sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menemukan tujuan, kemudian rencana aksi, sudah ada tindakan yang sebaiknya dilakukan. Juga Bu Nurlina tadi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada pada diri coach ya, agar rencana aksi yang ibu mendengarkan kecakapan ibu dengan coach, ibu sudah fokus terhadap coach, artinya ibu sudah ada persentase atau kehadiran penuh, kemudian ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentu ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa ya Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan pada coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu akan lebih sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya Bu, satu lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil yang dalam melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching agar coaching berikutnya akan lebih baik lagi. Baik Bu, sangat luar biasa. Jadi Bu Nurlina ini akan mengalami dan memahami alur Tirta lagi ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu Nurlina, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Suhaimi? Alhamdulillah baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberi beberapa pertanyaan ya sama Ibu ya. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching itu akan saya amati dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensialnya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Masih dengan bahwa saya akan mendengarkan aktif coachnya, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut. Oh iya Bu. Jadi terus kemudian yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dan coaching kali ini? Saya ingin coach menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu sendiri.
Jadi demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan bersama coaching. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ramla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suhaimi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Suhaimi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Dengar-dengar Ibu Ramla ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan Bu, yaitu terkait rekan-rekan guru saya di sekolah. Saya melihat 2 tahun terakhir ini tidak ada peningkatan penyampaian materi pelajaran yang masih menggunakan metode ceramah. Padahal kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman sekarang ini semakin canggih ya Bu. Kita sekarang ini sudah berada di era digitalisasi, tetapi guru-guru di sekolah saya tidak mau melakukan perubahan sehingga pembelajaran kurang bervariatif Bu, seperti itu. Kalau saya garis bawah permasalahan Ibu Ramla ini adalah pembelajaran dari rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Ramla inginkan? Baik Bu, dari percakapan hari ini saya menginginkan saya mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi Bu. Oh, jadi Ibu Ramla mengharapkan adanya perubahan, begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Kira-kira perubahan yang bagaimana yang Ibu Ramla harapkan? Ya, baik Bu. Jadi saya ingin itu adanya perubahan dalam hal menggunakan metode pembelajaran. Sekarang media sudah bervariatif Bu, lebih bervariatif lagi, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, membuat slide presentasi, sehingga murid akan merasa nyaman, antusias pada saat belajar Bu. Jadi baik, dari apa yang Ibu Ramla sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model dan media, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal, berada di level 10. Nah, Ya. kira-kira di sekolah Bu Ramla sekarang ini berada di level berapa ya Bu ya? Kalau saya rasa Bu, saya masih berada di level 5. Kenapa? Karena di sekolah ini masih banyak rekan guru yang senior yang tentunya bisa tahu bahwa mereka kurang mampu di dalam bidang IT gitu Bu. Nah, apa yang akan Ibu Ramla lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Baik Bu, sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu, apa yang harus saya lakukan, rencana apa tindakan yang akan saya lakukan. Tapi mungkin saya akan melakukan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru yang secara bergantian seperti itu Bu. Oke, berarti Ibu Ramla akan melakukan mentoring atau pendampingan kepada rekan gurunya. Nah, kira-kira selain itu adalah strategi yang mungkin atau yang pernah Ibu Ramla lakukan di sekolah dan membuat teman-teman merasa nyaman. Ya, baik. Selain mentoring Bu, saya akan mencoba melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan-kegiatan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan media yang bervariatif itu. Masya Allah sekali ya Bu Ramla. Jadi apa yang Ibu Ramla akan lakukan ini luar biasa. Iya. Ya. Jadi, nah menurut Ibu Ramla, kira-kira upaya yang lebih cepat terrealisasi saat ini yang mana ya Bu ya? Sepertinya yang mentoring Bu ya, karena untuk melakukan pelatihan itu membutuhkan persiapan yang matang. Oke. Pada kegiatan mentoring ini, apakah Ibu Ramla butuh support atau bantuan? Kalau butuh support atau bantuan dari siapa ya Bu ya? Ya, baik Bu. Saya meminta bantuannya dari salah satu operator atau seorang guru sekolah saya yang menguasai IT, yang memang paham tentang IT, yang sudah mampu menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran Bu. Oke, berarti kalau begitu Ibu Ramla akan melakukan kolaborasi dari salah satu teman sejawat yaitu operator yang ada di sekolah ya? Betul sekali Bu.
saya sangat butuh yang namanya kolaborasi, Bu. Baik. Kira-kira kapan nih Ibu Ramla akan merealisasikan rencananya tersebut? Insya Allah, Bu, secepatnya. Saya akan laksanakan secepatnya setelah kegiatan ujian sekolah ini, Bu. Dan sekolah sudah tidak lama lagi ya. Oke, bagus sekali Ibu Ramla. Dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana dan cara agar terjadi perubahan di sekolah saya terkait dengan pembelajaran rekan guru di sekolah dengan cara melakukan monitoring. Kemudian melakukan kolaborasi dengan salah seorang guru dan operator yang memang memiliki kemampuan di bidang IT, yaitu pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu ya. Bu Ramla sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Saya tunggu kabar dari Bu Ramla setelah melakukan kegiatan mentoring. Baik, percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Ramla bisa direalisasikan dengan baik. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu. Baik, cukup sekian perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lina. Ibu Suhaimi tadi sudah melakukan coaching ya bersama dengan Ibu Ella. Alhamdulillah sudah Bu. Jadi sebelum penutupan ya Bu, saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator keterampilan yang diinginkan? Di coaching ini, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, di mana alur tirta ini, yang pertama saya lakukan tentu menggali apa tujuan dari coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan coach, dan apa aksi dari coach tersebut, dan terakhir adalah bagaimana tanggung jawabnya coach dengan permasalahannya itu sendiri. Seperti itu Bu. Oke Bu, menurut saya itu menurut observasi Ibu Ella tadi, proses sudah coaching dengan Ibu Ella dan Ibu sudah berjalan dengan baik dengan proses alur yang sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Ibu Ella sehingga Ibu Ella itu bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? Oke, jadi kompetensi yang dilakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh gitu ya Bu. Iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.